Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jauharatul Munawwaroh di bab 8, Aku Anak Soleh. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Rasulullah memiliki sifat yang baik, adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar atau sidik, menyampaikan kebenaran, tablek, terpercaya atau amanah, dan cerdas, yaitu fatonah. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Jadi jelas, anak soleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Kita juga akan belajar tentang perilaku buruk yang patut dihindari, yaitu ciri-ciri orang munafik. Salam. Anak-anak, tahukah kalian apakah salam itu? Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat, tabik atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana ucapan salam itu? Kapan ucapan salam disampaikan dan bagaimana jawaban salam? Siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam? Ayo semuanya kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam disampaikan ketika kita bertemu. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Dan salam diucapkan juga ketika menelepon. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Berikut jawaban salam yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jika kita mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Lalu, siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Dari kisah yang ada di atas, kita menjadi tahu bahwa Rasulullah mendahului menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, maupun laki-laki atau perempuan, dan juga anak-anak. Menurut Rasulullah, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah juga mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada orang yang lebih tua. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti penghormatan atau tabik. Salam juga berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita tetap menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau kita mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Negara kita adalah negara yang beragama suku, berbahasa, dan beragama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan damai. B. Senang menolong orang. Anak-anak, kita senang jika memiliki sahabat. Kita hidup bertetangga, kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya, kita hidup saling tolong-menolong. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk takut kepada larangannya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan. Seperti dalam firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ciri-ciri munafik. Allah memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa, dan melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Salah satu sikap yang mengakibatkan dosa dan harus dihindari yaitu munafik. Anak-anak, Rasulullah menjadi teladan dan contoh bagi kita. Beliau selalu berkata jujur dan menepati janji. Jujur merupakan salah satu sifat terpuji yang disukai Allah. Jujur yang artinya lurus hati, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Jujur juga berarti tidak curang, misalnya dalam permainan atau menuruti aturan yang berlaku. Jujur harus dilakukan dalam perkataan maupun perbuatan. Seperti halnya contoh ketika kita berjanji, kalian juga harus berkata jujur. Kalian tidak boleh waktu berjanji dengan teman atau siapa saja biasakan mengucapkan insya Allah. Insya Allah jika Allah berkehendak. Ucapan insya Allah bertujuan mengingatkan pengucap untuk bertekad bulat dan bersiap untuk mewujudkan janji. Pada saat yang sama, pengucapan janji dan seseorang yang dijanjikan menyadari bahwa ia tidak mandiri dalam mewujudkan janjinya. Ada banyak hal yang bisa menjadi sebab tidak terlaksanakannya janji, misal sakit atau hujan. Orang yang mengucapkan insya Allah menyadari bahwa hanya Allah SWT yang dapat mengantar terlaksananya janji. Seperti halnya menjaga amanah. Amanah artinya sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan pada orang lain. Amanah juga berarti keamanan dan ketentraman. Orang yang mendapat amanah memiliki sifat dapat dipercaya dan setia. Dengan demikian, amanah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang dipercaya akan memelihara amanah itu. Apa yang diserahkan itu aman di tangan penerima amanah. Jika kita mendapatkan amanah, harus selalu menjaga amanah yang diberikan. Kita juga harus memiliki tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Kita juga harus rela mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Anak-anak, ketika menerima amanah, kita harus menyadari akan kemampuan untuk memelihara dan mengembalikannya jika diminta oleh pemiliknya. Begitupun ketika menyerahkan amanah kepada orang lain, kita harus meyakini bahwa penerima memiliki kemampuan itu. Menerima atau menyerahkan amanah kepada orang yang tidak memiliki kemampuan memikulnya akan mengakibatkan kehancuran. Jadi di akhir untuk kesimpulan di bab 8 ini, anak-anak, kita jangan lupa selalu mengucap salam setiap kita bertemu dengan siapapun, senang menolong orang lain, dan jangan jadilah orang yang munafik. Semoga ilmu-ilmu yang kalian dapat dari Bu Guru bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.